عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa yang menyaksikan via YouTube. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin insyaallah, sehat jasmani maupun rohani, sehat fisik maupun iman. Dan bersyukur pula kita saat ini sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang luar biasa, termasuk nikmat melandainya COVID-19 ini. Itu juga sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri, dan mari kita jaga bersama, kita perhatikan bersama apa yang menjadi protokol, dan yang terpenting adalah kita jaga imun dan iman kita. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang mulia ini tema kajian kita tentang masalah iman. Tertulis dalam pengumuman lemahnya iman, fenomena dan solusi. Dan pembahasan masalah iman ini pembahasan yang sangat penting, karena objek pembahasannya yaitu masalah iman. Iman itu merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada keimanan. Tidak ada sesuatu yang patut kita jaga melebihi penjagaan kita terhadap iman kita. Iman segala-galanya. Demi mempertahankan iman, seharusnya kita mengorbankan segala-galanya. Jangan sampai dibalik, demi dunia atau selain iman kita korbankan iman kita. Kita bisa melihat banyak ayat yang berbicara tentang urgensi iman, keutamaan iman. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Asr, surat pendek yang insyaallah kita semua sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Seluruh manusia dalam kerugian. Dan yang menyebut atau yang melabeli kerugian atau rugi bagi manusia itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan rugi, ya itulah rugi yang sesungguhnya. Kerugian yang sesungguhnya adalah kerugian agama,
Kalau manusia mengatakan Anda rugi, belum tentu kita rugi. Definisi rugi itu berbeda-beda. Terkadang manusia melihat keuntungan itu sebagai kerugian. Kan kita lihat ada sebagian orang yang menilai rugi orang yang istiqomah di jalan Allah. Kamu rugi, kamu gak menikmati dunia ini. Nah, itu pandangan manusia. Kalau manusia mengatakan kamu rugi, saya rugi, bisa jadi memang saya rugi atau tidak. Tapi kalau Allah mengatakan Anda rugi, selesai. Itulah kerugian yang paling merugikan dan paling menyengsarakan. Ketika Allah mengatakan Anda rugi, Allah katakan seluruh manusia ini rugi. La fi khusr illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amil salihah, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pertama kali yang mengentaskan manusia dari kerugian adalah iman. Orang yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang nantinya betul-betul merasakan kerugian luar biasa, sehingga di akhirat kelak mereka akan mohon kepada Allah. Kalau seandainya mereka diberi kesempatan untuk menebus dunia dan seisinya untuk membeli iman, mereka akan lakukan. Mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikembalikan ke dunia untuk sesaat menjadi seorang mukmin. Yang kita lihat keimanan ini sekarang disia-siakan oleh manusia, bahkan dianggap sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan. Hati-hati, Allah katakan kamu rugi kalau kamu tidak beriman. Iman itu yang mengentaskan manusia dari kerugian. Iman yang mendorong amal saleh. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tin, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dengan penciptaan yang terbaik. Kemudian kami kembalikan mereka dalam posisi yang terendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini surat-surat yang kita baca, yang kita hafal, namun terkadang mohon maaf kita kurang mentadabburinya. Illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dan iman ma'asyiral muslimin, inilah yang menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Baik kehidupan di dunia yang singkat ini, seseorang tidak akan betul-betul merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang saya maksud adalah ketenangan batin, kemampuan menghadapi pernak-pernik kehidupan. Itulah orang bahagia. Kemampuan untuk menjadi orang yang sabar, orang yang bersyukur, itulah orang yang bahagia. Dan itu tidak didapatkan kecuali dengan iman. Di dunia dia akan menjadi orang yang tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Di alam barzakh dia akan menjadi orang yang selalu tersenyum dan tertawa. Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia termasuk orang-orang beriman. Dan dia beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, betul-betul kami akan memberikan kehidupan yang baik. Kalau kita membuka buku-buku tafsir, kehidupan yang baik itu diterjemahkan dengan banyak atau ditafsirkan dengan banyak penafsiran. Ada yang mengatakan kehidupan yang baik yang dimaksud hayatan thayyibah di sini adalah kehidupan di alam barzakh, di alam kubur, dan kehidupan setelah dibangkitkan dari alam kubur.
Ada yang berpendapat kehidupan yang baik itu ya kehidupan di dunia. Di dunia dia merasakan sa'adah, kebahagiaan. Dari mana kebahagiaan itu? Dari keimanannya. Karena kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kebahagiaan itu tidak berada di luar diri kita. Kebahagiaan itu tidak berada di materi. Walaupun itu salah satu faktor, tapi sumbernya adalah dalam diri kita. Dan diri orang-orang yang terisi dengan iman itulah yang akan merasakan kebahagiaan. Ini tidak perlu pembuktian. Kita lihat banyak orang kaya raya, ya akhirnya apa? Mati bunuh diri, stres, ke klub, minum, kecanduan alkohol. Kenapa? Tidak tenang. Kalau kita lihat materinya, Allahu Akbar, kullu, semuanya ada. Mobilnya ada, rumahnya luar biasa, rumahnya seperti lapangan bola, belum lagi vilanya, belum lagi istrinya, belum lagi anaknya, belum lagi simpanannya. Tapi subhanallah, ternyata terkena narkoba. Kenapa? Stres, sumpah, merasa kesedihan. Ya Allah, itu sudah bukti bahwa siapa yang melepaskan keimanan, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sebaliknya, orang yang betul-betul beriman, dia akan Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Orang ingin sukses, bahagia, senang, iman. Iman itu keyakinan yang kuat terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dan menerimanya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keutamaan beriman. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, syurga tidak akan dibuka kecuali untuk orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan mengimani apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Itulah keyakinan kita. Itulah keyakinan kita. Siapapun, perbuatan baik apapun, jika tidak diiringi dengan keimanan kepada Allah atau tidak diiringi dengan keimanan kepada Sayyidina Muhammad SAW, maka perbuatan baik tersebut hanya akan dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menolak apa yang disebut dengan pluralisme, semua agama sama. Atau sekarang ini kan ada pendapat, pandangan-pandangan yang kelihatannya manusiawi, ya. Semua orang bisa masuk surga, jangan mengklaim agamamu tok yang benar. Semua orang, yang penting dia berbuat baik. Kalau kita punya prinsip, Quran mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Iman. Orang yang menolak keimanan kepada Sayyidina Muhammad SAW, sekalipun dia mengimani nabi-nabi yang lain, maka dia belum dianggap sebagai mukmin. Karena mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari seluruh nabi, karena nabi datang dengan membawa syariat yang sama. Iman. Itulah mengapa ma'asyiral muslimin, amal itu selalu dikaitkan dengan iman. Salah satu penjelasan para ulama, karena amal soleh tidak akan diterima oleh Allah kecuali amal yang dilandasi atas keimanan kepada Allah. Dorongan dia beramal itu iman. Imannya dia kepada Allah, imannya dia kepada Rasulullah SAW. Dia tidak melakukan satu perbuatan karena semata-mata ini perbuatan baik, tapi ini perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah. Itulah mengapa amal selalu digandeng dengan iman, seperti ayat-ayat yang baru kita baca tadi. Iman merupakan landasan diterimanya amal saleh kita.
Dan jelas Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an atau Jud'an, salah seorang tokoh musyrik, orang yang sangat-sangat baik, luar biasa dalam hubungan sosialnya." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an ini Pak, orang musyrik namanya Abdullah, ya, dia ini tidak akan makan kecuali dengan orang-orang fuqara wal masakin. Sangat-sangat besar kepeduliannya terhadap orang-orang lemah. Sosialnya luar biasa." Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seluruh amal kebaikannya diterima oleh Allah? Apakah kebaikannya akan menjadikan dia sebagai hamba Allah yang dimasukkan ke dalam syurga?" Kata Nabi SAW, "La, tidak ya Aisyah, karena dia belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Semua amal manusia yang tidak dilandasi keimanan kepada Allah dan Rasulnya dibalas oleh Allah, tapi di mana? Di dunia. Allah beri balasan. Orang yang tidak beriman tapi jujur, ya dia di dunia dihormati, dihargai, diberi kedudukan. Allah beri balasan di dunia, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan balasan apapun. Itu salah satu urgensi dari keimanan. Maka keimanan ini yang harus kita jaga, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai ada sesuatu yang merusak iman kita, atau na'udzubillah, kita sengaja menimbulkan iman kita. Betapa ruginya kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin, tentu berbicara tentang masalah iman, konsep iman itu panjang sekali. Namun yang menjadi pembahasan saya di sini adalah lemahnya iman. Iman, ma'asyiral muslimin, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu seperti imun tubuh kita. Dia berada dalam dua kondisi, bisa lemah, bisa kuat. Itu bagi orang yang sudah beriman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Dia naik, dia juga bisa turun. Dan ini bisa kita rasakan, Pak. Kita bisa merasakan kapan iman kita itu sedang naiknya kuatnya, kapan iman kita itu turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW, jika mereka sudah merasakan ada kemalasan dalam beribadah, maka mereka pun berkumpul sambil mengatakan, hayya nu'min sa'a, ayo kita tingkatkan iman kita. Kumpul buat majlis zikir, buat majlis seperti ini, ma'asyiral muslimin. Itu karena perhatiannya mereka terhadap iman, seperti perhatian kita terhadap harta. Kalau harta kita sudah berkurang, kan kita sudah mulai khawatir ini. Tapi ternyata terkadang, bukan jamaah falah ya, di luar sana, terkadang orang itu imannya dia merasa lemah tapi tidak khawatir dia. Tapi kalau dunianya menurun, melemah, materinya menurun, oh luar biasa, kebingungan luar biasa. Kalau imannya melemah, sudah gak semangat sholat berjamaah, sudah gak semangat ngaji, nah biasa-biasa saja, na'udzubillah ya. Para sahabat itu merasakan terkadang iman mereka itu mulai menurun, maka mereka pun merespon, menyadari. Mereka mengatakan, hayya nu'minu sa'a, ayo kita meningkatkan iman kita sejenak. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman naik dan turun. Apa tanda-tanda lemahnya iman kita atau turunnya iman kita, ma'asyiral muslimin? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, al-wuqu'u fil ma'asi wa irtikabul muharramat. Ini pasti orang yang lemah imannya pasti mudah melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin orang dalam posisi imannya kuat dia melakukan kemaksiatan dengan sengaja, apalagi dosa-dosa besar.
Itulah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dalam kondisi kuat imannya. Tidak mungkin. Maka kita kalau sudah mulai senang dengan kemaksiatan, sudah mulai ingin melakukan kemaksiatan, itu artinya tanda iman kita sudah mulai menurun. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, asy'uru biqaswatil qalbi wa khushunan. Merasakan kerasnya hati. Merasakan kerasnya hati. Apa indikator kerasnya hati kita? Tidak terpengaruh dengan bacaan Al-Quran, tidak terpengaruh dengan peringatan-peringatan Allah, baik yang kita saksikan, yang kita dengar, maupun yang diingatkan dari orang lain. Bahkan tidak terpengaruh dengan berbagai macam kejadian, di antaranya banyaknya saudara-saudara kita yang wafat. Tidak terpengaruh, hatinya tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan atau tidak muncul kesadaran bahwa dia akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh saudara-saudaranya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan dulu, kita ini kalau mengusung jenazah, antara kita itu tidak ada yang saling mengenal. Kenapa? Karena sedih, menangis. Dan mereka menangis bukan menangisi orang yang ada di atas keranda tersebut, di dalam keranda tersebut, tapi mereka menangisi seandainya kalau mereka berada di atas keranda tersebut. Itu namanya sensitif iman. Jadi melihat orang wafat kemudian dia teringat dirinya, melihat kuburan dia teringat bahwa itu adalah rumah yang akan dia huni, menyaksikan saudara-saudaranya meninggalkan dia. Itu salah satu ciri orang yang hatinya tidak keras atau lunak. Maka na'udzubillah, kalau sampai ada orang ngubur jenazah masih guyon di kuburan. Ya, antum pernah lihat apa enggak? Jangan sampai kita pelakunya ya. Itu na'udzubillah, itu menunjukkan wallahi kerasnya hati kita. Ngubur jenazah itu guyon, cekikian, tahu cekikian, tertawa. Bahkan saya pernah melihat orang di depannya mau sholat jenazah itu dorong-dorongan, sudah umur loh itu, wes bau tanah. Ya Allah ya Rabb. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara tanda lemahnya iman kita at-takasul 'anil ta'at wal ibadat. Malas melaksanakan ketaatan dan ibadah. Malas melaksanakan ketaatan dan ibadah, itu pasti iman kita sedang lemah. Orang yang kuat imannya itu akan segera merespon panggilan Allah. Apalagi na'udzubillah, kalau kemalasan ini ternyata menjadi tabiat kita, sudah menjadi atau menyatu dalam diri kita. Semua ibadah kita malas mengerjakan, itu tidak lagi termasuk tanda lemahnya iman, tapi sudah terkena virus kemunafikan. Allah Azza wa Jalla firman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik, mereka itu kalau diajak untuk sholat itu responnya sangat lambat, bangunnya itu dengan kemalasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, artinya mereka sholat, tapi sholatnya itu dengan penuh kemalasan.
Kenapa? Karena iman tidak ada, Pak. Tidak ada faktor yang mendorong dia untuk mengingat Allah, untuk senang berjumpa dengan Allah. Karena orang beriman itu salah satu cirinya, kuatnya iman itu cirinya apa? Senang dekat dengan Allah. Aktivitas apapun yang membuat dia ingat kepada Allah, mengingatkan dia kepada Allah, itu dia akan respon dengan cepat. Berbeda dengan orang yang lemah iman, apalagi kalau sudah terjangkit kemunafikan, kalau sudah terkena virus kemunafikan, dan ini lebih berbahaya daripada virus corona. Kita kan takut dengan virus corona, dan patut kita takut, tidak ada masalah, wajar. Ya. Saya justru mengingkari kalau ada orang mengatakan saya takut, bohong Anda. Penyakit kita takut wajar, itu takut yang tabii, selama tidak berlebihan. Banyak manusia takut dengan penyakit fisik, tapi tidak takut dengan penyakit yang lebih mematikan, yang lebih membahayakan, yaitu kemunafikan. Cirinya apa? Kalau sudah malas sholat, dan malasnya itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu, itu berbahaya, ma'asyiral muslimin. Maka kita pantau keluarga kita. Anda sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab pertama kali itu pendidikan akidah agama. Jangan sampai kita perhatian dengan pendidikan ilmu pengetahuannya, itu patut kita perhatikan, tapi yang tidak boleh adalah kita melupakan pendidikan agamanya, termasuk sholatnya, Pak. Kalau ada keluarga kita, anak kita malas sholat, saya katakan dia kena virus yang lebih berbahaya dari apa? Dari corona. Jangan di-sepelekan, Pak. Itu kalau sudah kita lihat sudah malas sholat, Pak, segera kita terus minta kepada Allah untuk disembuhkan penyakitnya. Dan kita juga usaha untuk melakukan upaya perbaikan. Kemudian di antara ciri orang yang lemah iman, ma'asyiral muslimin, sering lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering lalai sudah. Lebih banyak melakukan aktivitas yang melalaikan dari Allah daripada aktivitas-aktivitas yang mengingatkan dia kepada Allah. Saya katakan sering lalai, ghaflatu anillah. Kalau kita lalai dalam arti sejenak atau dalam arti beberapa saat, yaitu wajar. Terkadang kita berada dalam kondisi di mana kita betul-betul fokus kepada urusan duniawi kita, itu wajar. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan dan menjadi waktu yang mendominasi kehidupan kita, kelalaian itu tanda lemahnya iman. Kalau tidak mendominasi itu wajar. Hal itu pernah dikhawatirkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Handalah. Handalah ini, Pak, pernah datang ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq sambil menangis. Terus Handalah ini ngomong demikian, nafaqa Handalah. Handalah sudah jadi orang munafik. Handalah sendiri yang ngomong. Abu Bakar berkata, kenapa kau menuduh dirimu munafik? Dan dia ngomong sangat sedih, Pak, menangis dia. Kemudian dia bercerita, kita kalau di depannya Rasulullah, duduk bersama dengan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan beliau SAW. Kita kalau berjumpa dengan beliau, duduk dengan beliau SAW, seakan-akan surga di depan kita, seakan-akan neraka di depan kita. Sudah ada ingin dunia, Pak. Namun kalau kita pulang, ketemu istri, ketemu anak, lupa kita dengan apa yang kita lihat di majlisnya Rasulullah SAW. Itu dianggap sebagai kemunafikan oleh Handalah. Apalagi kita, Pak, naudzubillah, ya, jangankan pulang, di masjid kadang-kadang iling dunia. Sholat ini loh iling dunia. Allahu Akbar, ini saya urusan duit dihitung kadang-kadang. Tapi bukan jamaah al-falah, insyaallah, jamaah yang lain. Ya. Kepada Abu Bakar mengatakan, loh, apa yang kamu rasakan juga saya rasakan.
Kalau itu kemunafikan, saya juga munafik. Ayo kita pergi ke Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, bercerita mereka berdua, ya Rasulullah, saya tadi diskusi dengan Hanzalah pertama dia mengatakan munafik. Abu Bakar menceritakan, apa kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian berdua ini terus ingat Allah, tidak sedetik pun kalian lupa dengan Allah, pasti akan turun malaikat untuk menyalami kalian. Pasti akan turun malaikat untuk menyalami kalian. Artinya itu satu yang mustahil. Makanya Nabi mengatakan, ya Hanzalah, sa'ah. Ada saatnya kita memang pikiran kita ya dunia, ketemu istri, ketemu anak, pikiran kita ke situ. Itu ada saatnya wajar. Namun yang tidak wajar, kalau kemudian yang menjadi perhatian kita, pikiran kita, yang mendominasi adalah urusan-urusan yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda lemahnya iman, ma'asyiral muslimin. Ya. Justru kalau untuk Allah itu sisa-sisa waktu, atau terkadang kalau sudah kepepet, atau terkadang kalau sudah terhimpit dengan berbagai macam masalah kehidupan, baru nyebut Allah, baru ingat masjid. Itu diantara tanda lemahnya iman. Kemudian diantara tanda lemahnya iman yang lain, ma'asyiral muslimin, seringkas medit. Tahu medit Pak? Bakhil ya. Tidak punya kepedulian sosial, itu tanda lemahnya iman. Hati-hati. Kalau kita rajin sholat berjamaah tapi menutup mata dari kondisi sosial kita, kondisi fuqara wa nasakin, berarti ada salah dengan sholat berjamaah kita. Nabi SAW bersabda, wallah, demi Allah, tidak beriman seseorang yang bermalam dalam kondisi kenyang sedangkan tetangganya bermalam dalam kondisi lapar. Kata Nabi, tidak beriman itu. Maka orang beriman itu pasti peduli dengan kondisi sosialnya, kondisi lingkungannya. Kemudian di antara tanda iman yang lain, tanda lemahnya iman yang lain adalah hubbud zuhur, cinta popularitas. Cinta popularitas. Di antara ciri orang-orang yang cinta popularitas adalah selalu menonjolkan dirinya. Itu hati-hati juga tanda lemahnya iman. Menonjolkan dirinya semata-mata untuk apa? Untuk pamer. Untuk pamer bahwa saya yang terbaik, saya yang luar biasa. Hubbud zuhur. Seorang muslim dia akan mengantisipasi dirinya dari hal-hal yang bisa melemahkan apalagi merusak imannya. Subhanallah, ini waktu berjalan dengan cepat. Bagaimana agar iman kita terjaga, ma'asyiral muslimin? Sebetulnya banyak tanda-tanda yang lain ya. Tapi saya cukupkan apa yang telah saya sampaikan. Yang terpenting bagaimana kita menjaga keimanan kita. Yang pertama Pak, jangan berhenti belajar ilmu agama. Ta'allumul ilm, mempelajari ilmu Allah. Baik dari Al-Quran, kita membaca Al-Quran dengan penafsirannya. Begitu juga mempelajari melalui kajian-kajian seperti ini. Itu salah satu faktor penjaga, bahkan peningkat iman kita. Iman kita ini selalu perlu dicek. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, selalu kita mencari lingkungan-lingkungan yang islami, yang imani, yang mendorong keimanan kita, karena lingkungan itu pengaruh. Nabi SAW sabda, al-mar'u ala dini khalili fiyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu terpengaruh dengan agama kawannya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, berdoa kepada Allah, terutama doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Berdoa kepada Allah Pak, jangan pernah, demi Allah, jangan pernah merasa iman kita sudah kuat. Nabi saja selalu berdoa, ya Allah yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga amal-amal fardu kita,
terutama sholat 5 waktu. Jaga Pak, bukan hanya jaga pelaksanaannya, tapi kualitas dalam melaksanakan sholat 5 waktu kita. Kita betul-betul kita jaga. Itulah yang bisa mendorong atau menjaga keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Mungkin ada satu pertanyaan. Ya, fadhal. Tadi dikatakan bahwa masalah itu kan dasarnya harus iman. Iya. Iman. Iya. Tadi kan dikatakan bahwa masalah itu kan dasarnya dari masalah itu dasarnya dari iman dan didorong oleh Iman. Sekarang permasalahannya kalau mudah ya, misalnya pilih wali kota presiden itu kan bagaimana caranya, itu kan termasuk amal kita milih. Iya. Bagaimana cara ini supaya dia jadi ini amal soleh itu bagaimana? Iya. Iya. Kita milih tentu orang-orang agar kita, orientasi kita memilih dia apa? Orientasi keimanan atau mata-mata duniawi? Orientasi keimanan, oh orang ini insya Allah bisa dengan dia itu insya Allah ya. Walaupun tidak sempurna, dia masih peduli dengan keagamaan. Oh saya milih ini gara-gara itu kan orientasi niat ya. Ada orang milih fulan pemimpin karena dunia. Kalau saya milih dia, saya dapat jabatan. Itu karena duniawi. Tentu orang beriman selalu melihat atas apa? Dasar akhirat, kepentingan iman. Itu salah satu ciri orang memilih karena imannya. Sama seperti kita milih teman, Pak. Saya berteman dengan ini tujuannya apa? Oh, saya berteman dengan sampean karena memang sampean ini Masya Allah, agar saya bisa ikut menjadi orang yang rajin sholat berjamaahnya. Itu berarti bertemannya karena Allah atas dorongan iman. Ada pula orang yang berteman karena duniawi. Saya berteman karena inilah punya jabatan ini ya. Ini kesempatan bagi saya itu. Maka jadikan perspektif iman itu sebagai tolok ukur kita dalam menilai ya. Menilai, berbuat, memilih itu selalu atas landasan iman, dan itulah ciri orang beriman ya. Terakhir, ma'asyiral muslimin, ada hal yang perlu kita ketahui. Itu sudah menjawab persoalan kita, semua persoalan kita, bahwa intinya orang beriman itu selalu berbuat karena Allah, bertindak karena Allah, mencintai karena Allah, semuanya dikaitkan dengan Allah. Itu tanda sempurnanya iman. Semakin kuat iman kita, orientasi kita kepada Allah itu semakin kuat. Apa-apa ukurannya apa? Bagaimana ini menurut pandangan Allah. Semakin kuat kita, orientasi kita kepada Allah itu semakin kuat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika salah kata saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.